Bismillahirrahmanirrahim itu hanya support, Pak. Jadi ngaji kalau nggak disupport ya kurang begitu enak. Udah siap, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Sembari dibuka bukunya nomor 3 sin soal ma utawi apa huanya eta ma'al islamu eta aran Islam. Begitu aja. Sedikit-sedikit ya dikasih makna gantung begitu ya. Jadi ma ini istifhamiyah. Jadi kalimat ma ini istifhamiyah, kalimat untuk tanya apa yang dimaksud dengan Islam itu. Jadi mahul Islamu itu artinya apa yang dimaksud dengan Islam itu. Jadi kalimat itu ada kalimat istifham. Kalimat istifham itu kalimat tanya. Misalkan kita di Indonesia, ini jam berapa itu loh namanya bertanya. Yang di dalam itu isinya apa? Nah itu kalimat tanya. Dari mana sampean? Nah itu namanya tanya. Lah tanya seperti itu namanya bahasa Arabnya istifham. Istifham itu jari santri ampreh paham, pengen tahu. Nah kalau di sini yang pengen ditahuin apa? Apa sih agama Islam itu? Selama ini kita ini kan beragama Islam ya Pak. Islam itu apa? Monggo. Nah ibaratnya seperti itu Pak. Kalau ada orang bertanya seperti itu, apa itu agama Islam? Jim jawab, al-Islamu utawi Islam wa ya Islam at-taslimu eta taslim pasrah. Ad-dawru kang jelas lima marang perkara ja'akan teka apa mamin ing billahi ta'ala saking sandingi Allah Ta'ala maluhur sapa Allah ala lisani habibi ing atase lisani kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah berserah diri secara nyata. Islam adalah berserah diri secara nyata terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan kekasihnya, melalui lisan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada orang nanya agama Islam itu apa? Sing dimaksud Islam itu apa? Islam adalah berserah diri secara nyata. Lah kita ini sholat itu namanya berserah diri secara nyata. Nyata ini kelihatan kita melaksanakan kewajiban-kewajibannya Allah. Berserah diri secara nyata terhadap apa yang datangnya dari Allah. Sholat ini datangnya dari Allah. Atas melalui lisannya kekasihnya yaitu Nabi Muhammad. Jadi pasrah kita terhadap yang datangnya dari Allah melalui kanjeng Nabi Muhammad.
Makanya jalan itu ada tiga: syariat, thariqat, haqiqat. Syariat itu ngambil hukumnya Allah. Al-Quran bilang aqimus sholat, laksanakan sholat. Nah begitu kita ngambil, kita dalam kebingungan kalau nggak ada yang nyontohin, nggak ada yang dianut. Yang dianut siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian semua seperti sholat yang aku lakukan. Jadi sholat yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu yang diterangkan oleh para ulama, ya dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah mengikuti Kanjeng Nabi namanya thariqat. Ada syariat, ada thariqat. Nah hasilnya itu namanya haqiqat. Jadi kita gembira, alhamdulillah udah bisa ngejalanin kewajibannya Allah. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan sholat. Kira-kira bisa dipahami Bapak-bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Mahya syurutul islami, kata Pak Anas gak usah dimaknai, maka dimaknai bahasa santri kelamaan. Nah saya sih terus sampean kira-kira dimaknai apa langsung? Pakai kata ubah enggak usah. Singkat aja. Mahya syurutul islami, apa syarat-syarat agama Islam? Mahya syurutul islami, apa syarat-syarat Islam itu? Jadi orang Islam itu kudu ada syaratnya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawab syurutul islami sitatun, syarat agama Islam itu ada 6. Al-bulughu, 1 balik, dewasa. Jadi syarat Islam yang pertama itu harus dewasa. Kalau belum dewasa, belum bisa dikatakan Islam. Wal aqlu, berakal. Nomor 2 berakal, syarat orang Islam yang kedua harus berakal. Dewasa kalau nggak berakal, misalkan orang dewasa kadang ada yang on, jadi dia itu otaknya ada gangguan, maka dia tidak termasuk menetapi syarat Islam. Nah, kalau masalah anak-anak seperti itu nanti dikembalikan kepada kebiasaannya. Kalau dia ngikuti orang Islam, karena orang tuanya Islam, maka dia kena putusan Islam. Jadi kembali lagi pada syarat-syarat agama Islam: pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga wal ikhtiyaru, tidak dipaksa. Wal ikhtiyaru, tidak dipaksa. Jadi orang masuk Islam itu tidak atas dasar paksaan. Jadi masuk Islam itu bebas, enggak masuk Islam tidak masalah. Itu ajaran agama Islam dari Abu Musa al-Asy'ari seperti itu. Mau masuk Islam ya monggo, enggak mau tidak jadi soal. Sebab Islam itu tidak agama yang tidak memaksakan terhadap kaumnya. Syarat berikutnya wanutku bisyahadaini, mengucap 2 kalimat syahadat. Wanutku bisyahadataini, mengucap 2 kalimat syahadat lil qadiri alaihima, bagi orang yang mampu mengucap.
bagi yang mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, bagi yang mampu. Jadi yang bisa ngomong berarti kudu ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iku syarate wong manjing Islam, wong diarani Islam, balik, berakal, tidak dipaksa dalam memeluk agama Islam, bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya watartibu. Syarat berikutnya yaitu berurutan. Berurutan. Jadi harus dari balik kemudian berakal. Habis punya akal dia bisa milih sendiri agamanya tanpa dipaksa. Nah, pada waktu dia kok kemudian mengikuti syarat yang keempat, dia memilih Islam, berarti dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, wal mualatu, diulang-ulang. Wal mualatu, diulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang itu apa? Kan seperti itu. Kita ini bukan setiap keluar dari rumah pagi pulang sore, kan seperti itu Pak. Terkadang kita ini keluar dalam keadaan Islam, tahu-tahu begitu kembali ke rumah dalam keadaan tidak Islam. Sering kita itu melakukan hal-hal yang seperti itu, tapi terkadang badan kita ini tidak menyangka. Makanya sering kita diajari bersyahadat terus, mau wudhu suruh syahadat, mau berdoa habis wudhu ya suruh syahadat. Itu artinya kita disuruh mengulang-ulang syahadat dengan satu tujuan. Mungkin kita ingin terkadang keluar iman kita, keluar agama Islam. Misalkan kadang yang kerja seharian, biasanya dapat 1 juta, tiba-tiba nggak dapat. Kadang kita sombong, greget di hati kita, mangkel nih Gusti Allah. Allah itu nggak adil. Padahal jelas rukun iman itu harus percaya dengan takdirnya Allah. Apa nggak keluar dari iman kita? Padahal biasanya begitu. Allah nggak adil. Ya, orang-orang kafir dikasih miliaran, puluhan juta, loh kita ini orang Islam yang nyembah tiap hari nggak dikasih apa. Nah, kadang kita ini seperti itu. Makanya kita disuruh sering mengulang-ulang membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya ada keterangan al-imanu yang usul wa yazidu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yang usul. Iman bisa bertambah, terkadang bisa berkurang. Nah, dari itu kita ini suruh membiasakan mengulang-ulang kalimat syahadat. Jadi perilaku orang Islam tapi terkadang keluar dari jalur Islam juga banyak. Ya mesti banyak, kalau kita sadari banyaknya luar biasa. Kalau diungkapkan banyak. Kira-kira dari sini bisa dipahami Bapak
Pak Anas bagaimana? Mungkin ada pertanyaan yang bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal Mahya qawaidul islami, apa dasar agama Islam. Mahya qawaidul islami, apa dasar agama Islam. Kita iku wong Islam, dasare iku apa, ditakoni mengkono. Mun ana wong tanya mengkono, sampean Pak Anas kok ngaku-ngaku agama Islam, dasarmu apa? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, jim jawab qawaidul islami khamsun, dasar-dasar agama Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Jadi dasar kita orang Islam itu pertama baca 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat itu, syahadat yang pertama namanya syahadat tauhid, Pak. Jadi nanti kalau punya anak yang pinter ngejar 2 kalimat syahadat. Kalimat yang pertama namanya apa? Namanya syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu la ilaha illallah. Yang kedua namanya syahadat rasul. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat ada 2, syahadat tauhid sama syahadat rasul. Itu dasar yang pertama. Wa iqamus sholati, 2 mendirikan sholat. Wa iqamus sholati, 2 mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, 3 memberikan zakat. 2 mendirikan sholat, 3 memberikan zakat. Wa shaumu ramadana, 4 puasa bulan Ramadan. 4 puasa Ramadan. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, 5 haji ke Ka'baitullah, haji ke Mekah bagi yang mampu. Jadi kalau ditanya dasar agama Islam itu apa-apa, ada 5. 1 membaca 2 kalimat syahadat. Kalau anak kita nanya kedua kalimat syahadat itu apa-apa, 1 syahadat tauhid, 2 syahadat rasul. Kemudian dasar yang kedua, kita mendirikan sholat. Dasar yang ketiga, kita ini suka memberikan zakat. Terkadang kalau kita nggak memberikan zakat, ya bisa saja kita keluar dari agama. Seakan-akan kan seperti itu. Ya, kalau kita nggak melaksanakan agama, nah, kadang kita ini bisa termasuk keluar dari agama. Ini misalkan bab zakat, misalkan ini Pak Ejinawi tahun ini sudah zakat 1 miliar karena uangnya 1 triliun. Tahun ini udah diyakati ini. Lah duitnya kan masih sisa banyak ya Pak ya. Ditabung lagi. Apakah tahun yang akan datang itu? Nah,
itu juga kudu diyakati lagi, namanya zakat magdan. Jadi diingat-ingat, ini ya saling mengingat Pak kita Pak. Itu namanya zakat magdan, sesuatu yang disimpan. Ya karena di sini banyak pejabat, banyak orang berduit, makanya saya alok-alok inget-inget supaya jangan lupa. Itu ya Pak ya. Mohon maaf ini Pak saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dasar itu kalau ibarat kita sekolah zaman dulu itu namanya rukun Islam ada 5. Yang pertama baca 2 kalimat syahadat. Nah biasanya seperti itu. Nah kalau sekarang di sini itu makanya kaidah itu dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal mahwal imano, apa yang dimaksud dengan iman itu? Apa yang dimaksud dengan iman itu? Kalau ada orang bertanya seperti itu, jawabnya al-imanu wa at-tasdiqu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya iman itu membenarkan apa yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya iman itu membenarkan ajaran-ajaran yang sumbernya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau dari Kanjeng Nabi kita kudu yakin. Nah, keyakinan itu membenarkan itu loh namanya iman. Kanjeng Nabi ngajari kalau mau minum baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dari Kanjeng Nabi kita yakin. Kita mau melakukan segala aktivitas yang baik, baca bismillah, kita yakin. Pokoknya apa yang datangnya dari Kanjeng Nabi itu kita percayai, itu namanya iman. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal mahia qawaidul imani, apa dasar-dasar iman itu? Mahia qawaidul islami, apa dasar-dasar iman itu? Kalau ada orang bertanya seperti itu kepada kita, bagaimana cara menjawab? Jin jawab, qawaidul imani sittatun, dasar-dasar iman itu ada 6. Wahya al-imanu billahi, nomor 1 percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, 2 percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Kita yakin adanya Allah, kita yakin adanya malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, nomor 3 iman kepada kitab-kitabnya Allah. Nanti kitabnya Allah akan diterangkan di yang akan datang. Wa rusulihi, nomor 4 beriman kepada para utusan Allah. Ini kembali pelajaran waktu masa kecil lagi Pak. Wal yaumil akhiri, nomor 5 percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Percaya nggak percaya ya bakalan hari kiamat akan tiba. Iki tanda-tandanya agak sing mati ya, sampai bisa menyaksikan sendiri kejadian-kejadian yang tidak sewajarnya.
wal qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk, itu dasar daripada iman. Jadi Islam itu berserah diri, pokoknya pasrah. Kalau itu perintahnya Allah, pasrah, udah gitu, nggak usah nanya ini. Kadang kita suka sering memperdebatkan itu. Nah, apa itu ayatnya Allah itu yang merumuskan Kanjeng Nabi, lah kita tinggal mengikuti, beres. Jadi Islam sama iman hampir berpasangan, berdampingan. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal, langsung aja Pak Anas. Ma huwa awwalu syai'in, ma huwa awwalu syai'in aujabahu syari'u. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali. Nah, kemarin yang pernah saya singgung itu, waktu dari kita lahir sampai sekarang tua ini, apa sih yang diwajibkan Allah pertama kali itu? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya awwalu syai'in aujabahu syari'u ma'rifatullahi al-mujidi li jami'il makhlukati. Mengenal Allah yang mewujudkan terhadap seluruh makhluk. Mengenal Allah, jadi makrifat itu artinya mengenal, Pak. Mengenal Allah yang mewujudkan terhadap seluruh makhluk atau semua makhluk. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi pertama kali yang diwajibkan oleh Allah, Allah itu yang bikin peraturan, Pak, yang bikin syariat itu Allah. Al-Quran itu kan namanya aturan. Jadi sholat, zakat, puasa itu aturan. Lah aturan itu yang punya Allah. Lah Kanjeng Nabi kok ngajari? Kanjeng Nabi cuman perantaraan. Jadi bagian penyampai wahyu dari Allah itu Kanjeng Nabi. Nah, lah Allah sendiri itu menyuruh kepada makhluknya, seluruh makhluknya untuk mengenal Allah. Kalau Allah itu yang mewujudkan seluruh makhluk. Kalau selain manusia malah justru udah lebih kenal dulu, Pak. Seperti kalau ada kalimat yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu pada maca tasbih lahu maring Allah ma apa perkara. Nah, perkara isinya akeh, entah itu manusia yang sudah belajar kemudian tahu akan kebesaran Allah baru dia bertasbih. Nah, ma ini bisa berupa apa aja, makhluk-makhluk Allah seperti tanam-tanaman, seperti bumi, seperti pepohonan, ikan, makhluk-makhluk semua itu bertasbih. Jadi ternyata di sekeliling kita ini jauh lebih giat dibanding kita. Mereka selalu bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal madari
aujada jami'al makhlukati. Suwepet karena nggak pakai makna gantung. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Garis miring dalilnya kalau Allah itu mewujudkan semua makhluk. Sin soal madalilu ala anna Allah ta'ala aujada jami'al makhlukati. Apa dalilnya atau dasarnya bahwa Allah itu yang mewujudkan semua makhluk? Kalau ada pertanyaan seperti itu, Jim jawab, ad-dalilu ala dalika annal alama masnu'un. Dalilnya adalah bahwasannya alam ini diciptakan. Dasarnya adalah alam ini diciptakan. Wa kullu sun'atin la budda laha min shati'in. Dan setiap ciptaan pasti ada yang menciptakan. Dan setiap ciptaan itu pasti ada yang menciptakan. Kekejar gak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Tak lanjut. Walladzi dallana ala anna shani'a al-hakima huwallah. Dasar apa yang menunjukkan bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah? Atas dasar apa bahwasanya sang pencipta itu adalah Allah? Kita ini selama ini kan mengenalkan Pak, yang menciptakan semua itu kan Allah. Lah dasarnya itu apa? Atas dasar apa? Kalau ada pertanyaan seperti itu, hum ar-rusulu al-kiramu alaihimus sholatu wassalam, yaitu atas dasar para utusan-utusan Allah yang mulia, yaitu adanya para utusan-utusan Allah yang mulia alaihimus sholatu wassalam. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati para utusan-utusannya dan Allah menyampaikan keselamatan, memberikan keselamatan atas mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah juga memberkahi kepada kita yang mau dan punya niatan untuk belajar akidah atau keyakinan. Balik itu ada dua versi, ada lelaki, ada perempuan. Jadi lelaki yang sudah mencapai usia 5 kira-kira sudah mencapai usia 15 tahun, maka dia sudah ditentukan balik. Atau belum berusia 15 tahun tapi pernah keluar air seni, pernah keluar sperma. Nah, misalkan sampean ini umur 8 tahun Pak, tapi gara-gara nonton HP yang isinya bagus-bagus, unyil-unyil, kemudian sampean ya ngelamun-ngelamun sendiri karena di dalam HP Anda cewek cantik-cantik Pak. Akhirnya dari lamunan itu keluar sperma. Walaupun umur bapak ini masih 8 tahun, gara-gara keluar air sperma dia sudah diputuskan oleh agama, dia termasuk balik. Kalau perempuan yang menginjak usia 15 tahun
maka dia diputuskan balik tanpa syarat walaupun belum mengalami yang namanya menstruasi. Atau dia seorang perempuan sejak kira-kira umur 9 tahun dia sudah menstruasi, maka dia dikatakan balik. Yang terakhir, kalau ada perempuan pernah keluar air seni, nah jadi ini tidak pakai umur 15 tahun, keluar air seni. Kalau keluar air seni ini umum laki-laki perempuan, maka dia sudah dikatakan balik. Jadi zaman sekarang ini kan anak-anak sudah dicepetin baliknya, soalnya HP ini sudah marak. Jadi kapan saja anak kecil itu sudah bisa punya guru. Nah makanya kita ini yang punya anak-anak yang perawan, yang belum menginjak itu, tanyain dulu pernah keluar air sperma enggak. Kalau udah pernah keluar air seni, maka dia dikatakan balik, berarti dia sudah masuk. Jadi dia itu sudah terkena putusan hukum Allah, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat dan lain sebagainya. Kira-kira bisa diterima apa enggak tadi? Bisa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang begitu bagus. Lebih dipentingkan mana di dalam menyerahkan zakat fitrah kepada mustahik yang jauh dengan yang dekat. Nah, kalau melihat Al-Quran itu biasanya Kanjeng Nabi itu memberikan dari yang terdekat, sebab yang terdekat itu yang mau peduli dengan kita. Kita ada kematian, ya tetangga kita yang peduli ke kita. Nggak mungkin kita ini ngundang ponakan-ponakan yang ada di Jawa kita, sedangkan di sini lagi sakaratul maut. Nggak mungkin kalau ambilin apa siapa ngepel ini, ya buru-buru mati tengah jalan. Paling enggak yang terdekat kalau ngundangin sini, akhirnya diambil dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau melihat dari seperti itu, ajaran-ajaran agama itu lebih diutamakan yang terdekat. Insya Allah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat apa saja yang disyariatkan oleh agama. Jadi yang dianjurkan oleh agama yang diyakati itu diantaranya adalah tanaman seperti padi, tanaman untuk kekuatan, wabil khususnya tanaman untuk kekuatan seperti padi, karena kita ini tiap hari makannya padi. Kalau orang Arab kurma, setiap dia punya kurma sudah mengikuti aturan syariat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada yang wajib dikeluarkan zakat itu namanya an'am, jadi ternak. Sampean punya kambing sudah mencapai yang disyariatkan oleh agama. Kalau kambing ukurannya sampai 60, atau mungkin sampean punya sapi sudah mencapai kira-kira Allah alam lah antara kisaran 40, maka sampean harus ada yang dikeluarkan. Atau kerbau, itu diantara yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Kemudian harta itu bisa macam-macam, bisa emas, bisa duit. Sampean punya emas, punya duit dalam nominal sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan.
Nah, yang perlu saya ingatkan, soalnya dulu saya pernah melaksanakan seperti ini, Pak. Ini kan tahun ini sudah saya yakati. Nah, kenapa begitu saya simpan, padahal kan udah kita pisahin ya Pak ya. Kenapa kita ini wajib keluarkan zakat lagi Pak Yai? Jawab Kiai, kalau pengen nggak mau diyakati udah yakin aja, habisin aja. Gitu Pak. Ya, tapi kalau dihabisin ya nanti repot nih Pak. Kasarnya kita para pengusaha kan seperti itu ya Pak ya. Nah, artinya apa? Walaupun yang kita simpan lagi itu tetap terkena zakat lagi, terkena pajak lagi. Makanya kalau begini itu bahasnya pas mau akhir tahun Pak, puasa kita membuka khusus bab zakat. Nah, untuk apa? Nah, mana yang perlu kita keluarkan itu yang mana-mana. Kita punya uang sekian Pak, ini saya butuh bagaimana? Saya punya simpanan emas sekian Pak, saya butuh bagaimana? Nanti baru di total ini bareng-bareng sama teman-teman. Potong utang nggak? Utang dipotong dulu ya. Jadi wajib dipotong dulu nggak mau. Minus. Yang jaga bicara ya. Yang dikeluarkan itu, kemudian kalau zakat, nah yang ditanyakan tanaman, kalau tanaman itu 1/4 1/10 Pak. Misalkan sampean punya taruhan nanam padi ya Pak ya, padi sudah mencapai 1 ton, sampean wajib zakati 1 kintal. Malah yang tanaman itu yang berat, lebih gede nominalnya. Aneh ya. Kasih petani, tapi hukum. Sampean nanam misalkan ya hektar-hektaran, kok keluarnya kok jelek. Misalkan 5 bau kalau orang Jawa itu 1 bau biasanya kan dapat kisaran 18 ton kotor. Berarti kalau 5 bau 18 kali 5. Kemudian 5 sawah itu kok cuma keluar 1 ton, itu pun juga wajib dikeluarkan zakat. Berat ya Pak ya. Padahal saya nanya lagi Pak Ustaz sama Kiai, kalau nggak mau nggak usah jawab. Itu memang berat. Orang beragama itu kahamil jamroh, bagikan membawa bara api. Bawa api itu bagaimana sih kita ini? Kalau nggak kuat ya bakar. Emang panas api itu. Kalau kuat ya insya Allah selamat.